Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kota Administrasi Jakarta Barat. Saya Siswanto Setiawan dari SD Negeri Kedaung Kalian ke-14. Saya Yuniansa Sarita dari SDN Jembatan 501. Saya Rizka Muzena Pujana dari SDN Pekojan 05. Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Yuni. Selamat siang Pak Sis. Apa kabar Bu Yuni? Alhamdulillah, kabar saya baik. Pak Sis sendiri gimana? Alhamdulillah sehat Ibu Yuni. Syukur kalau Bu Yuni kondisi hari ini sehat Ibu ya. Soalnya saya sempat mendengar katanya bapaknya sakit. Saya takutnya Ibu Yuni itu ikut jagain orang tua sakit gitu kayak gitu. Memang sih Pak, benar Pak. Saya merasakan itu, tapi demi sebuah perjanjiannya sudah kita lakukan, saya akan meluangkan waktu buat Pak. Baik, terima kasih Ibu Yuni ya. Ibu Yuni, katanya hari ini ada sesi coaching sama Bu Rizka ya Bu Yuni? Iya benar tuh Pak. Rencananya sih nanti tuh Pak siang jam 10. Oh jam 10? Iya, sama Bu Rizka nanti? Bersama Bu Rizka, betul. Baik Bu Yuni. Kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan kepada Bu Yuni ya, yang pertama tentang coaching yang akan Ibu Yuni kembangkan bersama Ibu Rizka. Maka dari itu saya akan mengamati proses coachingnya Bu Yuni dengan Bu Rizka nanti. Nah, apakah Ibu Yuni siap untuk melakukan proses coaching nantinya? Insya Allah saya sudah siap Pak. Jadi di sini saya juga berterima kasih kepada Pak Sis yang sudah bersedia menjadi pengamat saya untuk melakukan coaching bersama Bu Rizka. Baik Bu Yuni, sebelum Bu Yuni melakukan proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu Yuni ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu Yuni lakukan nanti. Oke, silakan Pak, silakan. Jadi ini Bu Yuni, nanti poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melaksanakan proses coaching dengan Bu Rizka, yaitu saya akan melihat nih Bu Yuni, apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur tirta atau tidak. Itu yang pertama. Dimana kita ketahui bersama ya Bu Yuni bahwa alur tirta itu terdiri dari menyampaikan tujuan umum, terus kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab ya Bu Yuni ya. Iya Pak. Selanjutnya saya juga akan mengamati nih Bu Yuni, apakah Ibu Yuni melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dan dengan coachee. Terus kemudian menggali potensi coachee itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi ya Bu ya. Baik Pak, iya Pak. Nah, selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau presence. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu Yuni mengajukan pertanyaan berbobot nanti, Ibu Yuni itu perlu mendengarkan dengan rasa, gitu ya. Dan juga nanti Ibu Yuni bisa menerima pernyataan dari coach Ibu nantinya. Kemudian berikutnya adalah Ibu Yuni bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu Ibu Yuni juga bisa merangkum pertanyaan maupun permasalahan dari coachee nanti, dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coachee. Nah, apakah dari rubrik yang saya jelaskan itu Bu Yuni sudah jelas? Ya. Kalau saya lihat sudah jelas ya Pak ya. Jadi pada saat saya melakukan coaching nanti, saya juga akan berusaha melakukan sesuai dengan alur tirta Pak. Ya, di situ saya coba juga menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching Pak. Jadi saya rasa sudah cukup jelas rubrik yang sudah Bapak sampaikan tadi. Baik Bu Yuni, selanjutnya izinkan saya bertanya Bu Yuni ya. Silakan Pak. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Yuni kembangkan nanti? Ya. Jadi yang ingin saya kembangkan dalam kompetensi coaching di sini adalah saya ingin kembangkan, pertama itu adalah kehadiran penuh. Ya, jadi mencoba kehadiran penuh, saya bisa menghadapi coach nanti. Yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif Pak. Ya, mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga adalah saya berusaha bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke Bu Yuni, nah
dari ketiga kompetensi yang ingin Bu Yuni kembangkan tadi. Baik Pak Sis, terima kasih ya Pak atas observasinya hari ini. Sama-sama Bu Yuni, sukses selalu. Amin. Bagian mana gitu ya yang secara spesifik ingin saya observasi terhadap Bu Yuni nantinya? Kalau saya lihat sih yang ingin saya spesifikkan ya dalam observasi nanti Pak, itu saya ingin lebih kepada mendengarkan dengan aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Yuni, berarti fokus kompetensi coaching yang Bu Yuni ingin diobservasi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu ya Bu Yuni benar, ya? Pak, benar. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching hari ini, Bu? Oke, jadi yang ingin saya capai dalam tujuan coaching di sini adalah yang pertama, saya mampu menyimak lebih banyak mendengar Pak daripada saya berbicara, karena khawatir nanti kita bisa berasumsi atau saya dengan bebas memberikan kesimpulan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nantinya saya bisa mengajukan pertanyaan yang terbuka Pak. Pertanyaan terbuka di sini berdasarkan dari apa yang saya dengar dari coach saya. Nah, terima kasih Ibu Yuni sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin dicapai dan yang ingin saya observasi ya Bu Yuni ke depannya. Selanjutnya silakan Ibu Yuni melaksanakan kegiatan coaching bersama Bu Rizka ya Bu Yuni ya. Iya betul Pak. Nanti setelah melakukan coaching, saya juga ingin nih kita bertemu lagi Pak, bincang-bincang tentang hasil proses coaching saya yang dilakukan dengan Bu Rizka. Baik Bu Yuni. Siap. Terima kasih ya Pak karena sudah bersedia menjadi berbicara dengan saya untuk melaksanakan coaching bersama Bu Rizka. Sama-sama Bu Yuni, sukses selalu Bu Yuni. Terima kasih Pak. Ya, semangat Bu Yuni. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Rizka, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik hari ini Bu Yuni. Iya, nih saya dengar katanya hari ini mau ada ada coaching dengan saya ya. Iya, pengen ngobrol-ngobrol sih Bu. Iya, kita betul. ngobrol santai aja. Iya. Ya. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini bermanfaat Iya, nih. amin. Mudah-mudahan khususnya buat saya ya Bu ya. Gitu ya. Kira-kira apa yang mau disampaikan ya? Jadi gini Bu Yuni, tujuannya sih hari ini saya ingin ya mungkin curhat ya atau cerita lah tentang beberapa permasalahan di sekolah saya gitu khususnya. Jadi ketika saya kan ibaratnya belum lama ya di negeri tuh, sebelumnya kan di swasta. Jadi awal-awal tuh sebenarnya ada culture shock lah gitu ya. Intinya sih saya pengen cerita tentang ya mungkin kekhawatiran saya ya selama saya menjadi guru gitu khususnya di negeri ini. Kira-kira apa sih yang menjadi permasalahannya sehingga menimbulkan tadi yang Bu Rizka katakan culture shock gitu loh? Iya, jadi gini Bu, jadi kan sebelumnya saya tuh mengajar di swasta ya. Swastanya cukup bonafit lah gitu, sehingga mungkin ya dari segi latar belakang muridnya, pendidikan orang tuanya lebih bagus, lingkungan tempat tinggalnya mungkin lebih bagus, teman-teman sosial anak-anaknya juga lebih bagus gitu. Ketika saya pindah ke negeri nih, saya mendapati murid-murid yang memang lingkungan tempat tinggalnya itu ternyata mempengaruhi karakter mereka di kelas gitu. Jadi saya tuh mengalami awal saya masuk tuh rata-rata tuh ngomongnya tuh kasar gitu. Saya aja sampai kaget gitu kok ngomongnya tuh kasar gitu, mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya lah anak SD tuh ucapkan gitu. Jadi kadang saya saya bingung gitu, gimana ya saya tuh harus menghadapi siswa-siswa yang seperti ini, ditambah permasalahannya tuh luar biasa gitu. Kayak saya megang kelas 6 kan yang terbaru nih. Saya megang murid kelas 6 udah ada masalah gitu. Masalahnya tuh jadi adalah satu murid saya, dia posting dia lagi megang senjata tajam gitu Bu, ya celurit lah ya gitu. Saya kan kaget ya, di posting di WhatsApp gitu, kok bisa itu benda ada di dia gitu segala macam. Akhirnya saya interogasi, ternyata itu punya temennya juga yang murid saya juga gitu di kelas lain gitu. Akhirnya ya pokoknya intinya
dia mendapati senjata itu, dia pun nggak tahu ternyata temen di rumahnya itu naruh senjata itu di tasnya gitu. Nah saya kan bingung ya menghadapi permasalahan yang sebelumnya tuh saya nggak pernah alami gitu. Pertama saya bingungnya gimana nih, saya harus mulainya tuh dari mana gitu. Apakah saya tanyakan dulu, sedangkan karakteristik peserta didik di kelas saya tuh memang cukup temperamental ya anaknya. Jadi kadang saya pakai cara lembut atau bingung pakai cara kasar. Saya juga nggak suka kekerasan dan saya nggak pakai fisik gitu. Nah itu sih mungkin ya kecemasan saya, kebingungan saya gitu menghadapi itu. Ya memang kalau saya simpulkan dari ceritanya Bu Rizka ya wajar ya ada shock tersendiri dengan kondisinya seperti ini gitu ya. Tapi dari identifikasi masalah yang Bu Rizka sebutkan tadi, kira-kira Bu Rizka sendiri punya jawaban nggak? Apa sih rencana yang ingin dilakukan gitu menghadapi kondisi yang seperti ini? Iya betul, sebenarnya sih kalau dilihat dari latar belakang saya juga banyak komunikasi dengan guru lain ya yang mungkin sebelumnya lebih berpengalaman dibanding saya. Memang rata-rata latar belakang lingkungan sosial rumahnya memang ya dekat sekali dengan aktivitas kriminal gitu ya, mungkin sehingga jadinya karakternya seperti itu. Kemudian saya sih pengennya komunikasi gitu dengan orang tua, tapi kesannya tuh ya adalah beberapa orang tua yang bisa diajak berbicara ya, bisa diajak berpikir ke arah situ, tapi ada orang tua yang cuek, yang ya ibaratnya bodoh amat gitu ya yang penting anaknya, yang penting dia kasih makan apa segala macam tanpa melihat perkembangannya gitu. Rencananya sih saya pengennya ya ada kelas parenting gitu, artinya sebenarnya bukan ngajarin sih, lebih kepada kita ngobrol apa yang harus dilakukan orang tua. Pengennya sih rencananya seperti itu gitu ya. Jadi tadi Bu Rizka sebutkan dengan latar belakang anak-anaknya, kemudian juga dengan orang tuanya. Jadi Bu Rizka sendiri ada rencana ya mau mengadakan parenting ya untuk orang tua murid ini. Iya betul. Kalau Bu Rizka sendiri punya rencananya tuh kira-kira kapan mau dieksekusi untuk acara untuk parentingnya sendiri? Iya sebenarnya kalau untuk eksekusi pengennya ada satu waktu ya yang kita ada forum di situ, dikumpulkan orang tua, ya mungkin sosialisasi lah ya sifatnya, dan disitulah saya ingin ngobrol gitu ya dengan orang tua, apa sih yang terjadi kebanyakan di sekolah saya khususnya, kasus-kasus yang terjadi dan apa yang seharusnya orang tua lakukan gitu untuk bisa mengatasi atau mungkin mencegah gitu. Kalau dilihat kondisi seperti itu, maksudnya gini, ada target nggak kira-kira mau mengumpulkannya pada kapan gitu loh? Saya sih rencanakan, sebenarnya saya udah cukup komunikasi ya dengan kepala sekolah tentang rencana saya dan beberapa guru. Rencananya paling cepat minggu ini saya ingin informasikan kegiatan tersebut. Jadi insya Allah minggu depan sudah bisa dilaksanakan gitu. Nih harapan Bu Rizka nih dari tadi yang sudah ada rencana untuk adanya parenting, kalau memberikan skala dari kondisi yang sekarang ada, kira-kira berapa tuh skalanya? Dan kalau dihitung dari 1 sampai 10. Kondisi apa orang tuanya? Ya kalau pukul rata ya, kalau saya rata-rata ya mungkin ada di 6 ya, karena kebanyakan mungkin ya 70% murid di kelas saya itu punya sifat yang temperamental. Jadi ibaratnya ya kesenggol dikit langsung emosi jadinya berantem. Itu 70% seperti itu. Jadi saya bisa bilang ya mungkin skalanya untuk parenting yang baik untuk orang tua murid saya mungkin di angka 5 sampai 6 ya. 5 sampai 6 ya berarti ya. Ibaratnya Bu Rizka sendiri sudah bisa mengidentifikasi dengan skala yang ada ya. Nah kan Bu Rizka tadi menyebutkan mau ada parenting nih. Nah mudah-mudahan apa yang ingin Bu Rizka harapkan setelah adanya parenting terhadap orang tua. Mungkin entah angka peningkatan skalanya menjadi lebih berapa atau lebih berapa gitu. Ya secara kuantitatif ya mungkin skalanya saya inginnya meningkat ya di angka ya 7 atau 8 gitu. Kalau mungkin sempurna kita juga pasti banyak faktor ya dari orang tua. Artinya ingin ada peningkatan. Secara kualitatif tentu ada tindakan-tindakan yang nyata dari orang tua juga gitu. Misalnya ketika adanya perubahan sikap lah dari siswa gitu. Misalnya perangainya, temperamennya udah mulai berkurang atau udah nggak mengucapkan kata-kata yang kasar gitu. Artinya ada tindak lanjut kan dari orang tua gitu. Mungkin untuk pendisiplinan anaknya di rumah. Jadi tidak hanya didisiplinkan di sekolah tapi
di rumahnya juga diingatkan, dikasih bekal. Nanti di sekolah kayak misalnya mungkin nggak boleh ngomong gini ya gitu. Jadi saya pengennya seperti itu. Oke. Ya kalau saya lihat dari ceritanya Bu Rizka nih hari ini obrolannya luar biasa nih ya. Mudah-mudahan sih tercerahkan nih dengan semua yang sudah diceritakan ini nih. Apa sih ya saya ini gitu ya ragu gitu ya harus seperti apa gitu. Tapi ya agak lebih lega gitu karena udah mengutarakan ya gitu. Ya mudah-mudahan apa yang sudah Bu Rizka tadi ya sudah Bu Rizka pertama mengidentifikasi, kemudian juga ada rencana aksi yang akan dilakukan, kemudian punya target berapa skala yang ingin diharapkan. Mudah-mudahan itu semua bisa ada perubahan ya Bu Rizka. Amin, tentu itu harapan saya ya Bu Yuni ya. Berarti nanti kita akan lanjut lagi nih komunikasinya. Ya pastinya nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Kayak saya juga masih perlu sesi coaching dengan Bu Yuni setelah saya melaksanakan rencana ini. Nanti saya lihat lagi nih perkembangan setelah apa yang sudah tadi Bu Rizka rencanakan, ada perubahan seperti apa. Mudah-mudahan obrolan kita nanti ke depannya bisa lebih berkesinambungan. Ya, amin. Terima kasih banyak Bu Yuni sudah membersamai saya hari ini, tercerahkan. Saya juga merasa apa yang saya sampaikan, saya merasa lebih yakin dengan apa yang saya inginkan. Siap. Mudah-mudahan bisa ya, insya Allah sukses ya. Amin. Terima kasih banyak Bu Yuni. Bu Yuni, luar biasa. Coachingnya tadi berjalan dengan lancar. Iya. Kalau boleh tahu nih, bagaimana perasaan Bu Yuni setelah melakukan coaching tadi? Kalau saya boleh mengungkapkan apa yang saya rasakan ya Pak ya, setelah saya melakukan coaching tadi gitu ya, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai dalam diri saya ya. Saya juga merasa sangat bahagia dan bisa bercerita banyak dengan coachnya ya, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapin coach itu kayaknya tersampaikan Pak. Oke, baik Bu Yuni. Pada saat coaching tadi nih, jika merujuk kepada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bu Yuni harapkan pada kompetensi coaching Ibu tadi, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi Bu Yuni? Oke. Kalau saya merasanya seperti ini Pak, setelah saya melakukan coaching tadi, saya merasa saya sudah mampu fokus gitu. Fokus dalam apa? Mendengarkan coach gitu ya. Kemudian juga mendengar, selain itu saya juga sudah mendengar dengan aktif dengan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya rasa sesuai dengan alur Tirta Pak. Oh gitu, jadi tercapai ya Bu tujuan indikator pengembangan yang Bu Yuni harapkan itu? Ya, kalau menurut Pasti sendiri bagaimana setelah mengamati saya? Kalau menurut saya sih sepertinya sudah tercapai yang dari Bu Yuni lakukan itu. Iya. Nah Bu Yuni, izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu Yuni. Pada saat Bu Yuni melakukan coaching dengan Bu Rizka. Iya. Silahkan Pak, silahkan. Berdasarkan observasi tadi, ini banyak catatan dari saya, ada beberapa catatan gitu ya. Menurut saya percakapan coaching yang Bu Yuni laksanakan tadi itu sudah sesuai, berjalan dengan sangat baik, di mana Bu Yuni sudah melakukan percakapan coaching itu sesuai dengan alur Tirta gitu Bu Yuni ya. Nah kemudian Bu Yuni juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Dalam sesi coaching tadi Ibu mengarahkan beliau Bu Rizka itu untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Ibu Yuni juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya gitu Bu Yuni ya. Iya Pak. Nah Bu Yuni juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Bu Yuni fokus dengan coach Ibu gitu. Artinya Ibu Yuni sudah melakukan kesadaran penuh dan sudah melakukan kehadiran penuh di dalamnya, dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Ibu sampaikan pada saat observasi sebelumnya. Itu tadi adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi ya Bu. Alhamdulillah ya Pak ya, berarti berdasarkan pengamatan Bapak tadi sudah terlihat lah ya apa yang sudah saya lakukan. Betul Bu Yuni. Nah menurut saya yang Ibu lakukan itu sudah sangat baik. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai kompetensi sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Kompetensinya menurut saya itu sudah tercapai sih Bu.
Alhamdulillah, saya senang mendengarkannya Pak. Kalau seperti itu, terima kasih Pak Si sudah memberikan umpan baik kepada saya. Sama-sama Bu Yuni. Nah, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan ini, kira-kira nih Bu Yuni ya, Iya Pak. kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Oke. Apa yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi-kompetensi ya, saya akan melakukan pelatihan Pak ya, pelatihan lebih intensif, kemudian dengan mencoba mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaannya lebih efektif gitu Pak ya, sehingga saat saya melakukan coaching ke depannya nanti gitu ya, saya bisa bercerita lebih banyak dengan coach, sehingga saya bisa menyampaikan apapun yang ada dalam permasalahan coach saya nanti Pak. Baik Bu Yuni, semoga kompetensi tersebut dapat Bu Yuni kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya ya Bu Yuni ya. Amin, amin. Dan semoga Bu Yuni bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan memperbanyak praktek coaching. Ya. Jadi nanti saya akan berusaha Pak untuk melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching nanti Pak, sehingga kedepannya saya akan berusaha untuk lebih baik lagi Pak. Amin ya Allah. Nah, kira-kira nih Bu Yuni, ada hal lain tidak yang ingin disampaikan Bu Yuni? Kalau menurut saya untuk saat ini sih sebenarnya sudah cukup ya Pak ya. Baik Bu Yuni, kalau begitu sampai ketemu lagi ya pekan Oke. depan.